Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan NIM 220305500038 dari kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase perawatan dan pengobatan serta tata laksana gizi buruk pada balita. Berikut penjelasannya. Gizi buruk merupakan salah satu penyebab langsung kematian pada balita yang diakibatkan karena kurangnya asupan makan yang dikonsumsi dan atau adanya penyakit penyerta. Balita gizi buruk sangat rentan terkena penyakit infeksi dan seringkali gizi buruk disebabkan oleh penyakit degeneratif sehingga harus dilakukan penanganan yang tepat, cepat, dan terintegrasi baik rawat inap dan rawat jalan. Adapun fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita yaitu tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita yaitu 1. Fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feces, volume urin, dan berat badan. Kedua, fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Ketiga, fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF terhadap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu kemajuan tetapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase tersisi dan mendapat F100. Keempat, fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tubuh kejar dengan memberikan makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Selanjutnya ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang lebih 3 mmol atau liter atau kurang lebih 54 mg per desiliter jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memberikan kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa atau 1 sendok teh gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersamaan hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditangani secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare, penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi pada dehidrasi ringan sedang, tetapi upaya memberikan terapi terhidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan mulai dari pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oral standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah nutrien. Langkah keempat,
Memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit pada anak gizi buruk. Terjadi gangguan keseimbangan cairan elektrolit dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO. Langkah kelima, mengobati infeksi. Balita gizi buruk sering menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Langkah kanan, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badan, biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Langkah ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah ke-8, memberikan makanan untuk tumbuh kejar pada fase rehabilitasi. Terjadi replace jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per gram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Tetapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan pada zat gizi. Langkah ke-9, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang pada anak gizi buruk. Terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Langkah ke-10, mempersiapkan untuk tidak lanjut di rumah. Persiapkan untuk tidak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anak. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih dari -2 standar deviasi dan atau lila lebih dari 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Kesimpulannya yaitu pelayanan untuk balita gizi buruk harus dilakukan secara komprehensif yang meliputi penilaian status gizi, penyuluhan kepada orang tua, serta pemberian makanan bergizi. Apabila kondisi balita tidak membaik atau mengalami komplikasi, rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap diperlukan. Maka dari itu perlu kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan penanganan yang efektif serta pemulihan balita yang mengalami gizi buruk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.